Etika merupakan ilmu yang membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk sejauh yang masih dapat dipahami oleh pikiran manusia itu sendiri. Etika dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama etika deskriptif yang berfungsi sebagai dasar untuk mengambil keputusan, perilaku, atau sikap yang mau diambil. Kedua, ada etika normatif yang mengajarkan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya tertentu. Prinsip umum dalam profesi ini adalah menjalankan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri khas profesi. Yang pertama, suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dengan jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Yang kedua, kemampuan untuk kepemimpinan profesi sendiri. Ketiga, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Keempat, adanya asosiasi antar anggota profesi dengan bentuk kelompok yang mempunyai kualitas komunikasi tinggi antar anggotanya. Kelima, yang terakhir, yaitu perhatian profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi itu. Adapun hubungan etika dengan profesi hukum. Etika dimasukkan ke dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan terjadinya gejala penurunan etika di kalangan penegak hukum yang dapat merugikan pembangunan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi yaitu standar-standar etika yang dapat menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, etika profesi hukum ini diharapkan memiliki kemampuan individual yang kritis. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis, berbicara secara etis. Ketiga, bertindak secara etis. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang etis. Adapun ciri-ciri etika yaitu mengutamakan moral dan teologal. Selanjutnya, kode etik hakim. Dalam bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap kode etik dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diawasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan yang eksternal diawasi oleh Komisi Yudisial. Selain MA dan KY, ada juga Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh Ikatan Hakim Indonesia juga sebagai pengawasan perilaku hakim. Selanjutnya, tahap-tahap pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim, yaitu yang pertama, pemeriksaan dari tim pemeriksa Komisi Yudisial. Yang kedua, pemeriksaan Majelis Kehormatan Hakim. Dan yang terakhir, pemeriksaan bersama. Adapun sanksi jika melakukan pelanggaran, yaitu yang pertama, sanksi ringan berupa teguran tertulis. Kedua, sanksi sedang yaitu non palu selama 6 bulan. Dan yang terakhir, sanksi berat yaitu pemberhentian secara hormat atau cara tidak hormat dari jabatan.